Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan, meringankan langkah kaki kita setelah duduk menuntut ilmu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kemudahan di dalam memahami apa yang kita pelajari dan juga dimudahkan di dalam mengamalkannya. Baik jemaah sekalian, dan kita akan kupas tema kali ini, wanita-wanita yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab ini jemaah sekalian sebenarnya bab agak panjang ya. Karena masalah meraih cinta Allah ini adalah masalah yang dua-duanya bisa diraih baik oleh laki-laki maupun perempuan. Ada memang yang secara khusus dikhususkan untuk laki-laki, ada bagiannya itu yang dikhususkan secara khusus untuk perempuan. Nah, kita akan singgung dulu yang mustarak, yang sama-sama punya hak didapatkan oleh laki-laki dan perempuan. Jamaah sekalian, dicintai oleh Allah atau hubbullah a'zamu matlub. Ini adalah permintaan yang paling agung. Wa ahammu ghayati yas'al mu'min linawaha wa tahqiqaha wa sa'adah biha fid darain. Jadi ini adalah di antara tujuan paling penting yang perlu untuk diraih, diwujudkan untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Falaisa hunaka mithlu mahabbatillah. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia dari dicintai oleh Allah. Tasilu bil mu'min likulli khair. Yang dengannya itu, kalau kita sudah dicintai oleh Allah, kita akan mendapatkan berbagai macam kebaikan. Juga terhindar dari berbagai keburukan. Dan dia adalah nikmat yang paling agung, mulia, yang hendaklah seorang muslim itu berusaha untuk meraihnya. Nah, adapun lalu bagaimana cara kita meraih kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala? Maka tidak ada jalan lain melainkan kita perlu berilmu dengan karakteristik orang yang dicintai oleh Allah. Jadi orang-orang yang dicintai oleh Allah itu Allah sebutkan kepada kita baik di dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kurang lebih sekitar 40 karakteristik orang yang dicintai oleh Allah. Ini sebenarnya babnya bab panjang, Bu, ya. Jadi ketika meraih masalah cinta Allah, maka kita akan berwujud untuk, pertama, ada orang yang dicintai oleh Allah. Ada amalan yang dicintai oleh Allah. Juga ada tempat yang Allah cintai. Lalu berikutnya ada orang yang Allah murkai. Dan juga nanti ada yang orang Nabi murkai dan ada orang yang Nabi cintai. Dan juga ada orang yang didoakan oleh malaikat, Nabi dan Allah juga. Maka pembahasan lingkaran ini lumayan panjang sebenarnya pembahasan ini. Apalagi kalau kita kupas satu persatu. Kita kupas amalan yang dicintai oleh Allah aja itu banyak. Karena di antara wujud cinta kita kepada Allah adalah melakukan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita mau meraih kecintaan Allah, maka jalannya adalah
kita menjadi pribadi orang-orang yang Allah cintai. Ini jalannya. Nah, maka disinilah jemaah sekalian pentingnya kita berilmu untuk mencapai derajat ini. Kalau kita tidak tahu siapa karakteristiknya, amalannya apa, tempatnya di mana, mana tempat-tempat yang Allah cintai, lalu kapan waktu-waktu juga yang Allah sukai untuk kita beribadah di dalamnya, maka itu yang menjadikan kita kesulitan untuk mencapai derajat ini. Maka dari itu, untuk kesempatan kali ini Anda singgungkan sekilas-sekilas, Bu. Semoga nanti kita usulkan secara khusus dikupas panjang nih. Karena kalau kita kupas sekilas-sekilas, ya kita tahunya hanya sekilas. Itu. Contoh misalnya Mas sekalian, di antara orang yang dicintai oleh Allah adalah orang-orang yang sabar, Bu. Innallaha yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Ya. Kita tidak akan pernah sampai ke derajat sabar, Bu. Ya. Sekali lagi ibu-ibu tidak akan sampai ke derajat sabar. Itu. Kecuali kita benar-benar beriman kepada takdir Allah. Ya. Jadi keimanan kita kepada takdir Allah inilah nanti yang akan menjadikan kita redha dengan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Dan takdir Allah itu selalu terbaik untuk hambanya. Ini ibu selalu ingat ini. Ya. Nah, contoh apa? Mari sebelumnya kita mulai dari sini ya. Kenapa Anda singgung ini? Karena kalau udah bicara di bab sabar ini, Bu, banyak sisi yang kita kupas. Belum nanti dari keutamaan sabarnya. Lalu potret sabarnya. Sabar dalam hal apa? Buah kesabaran itu apa? Bagaimana cara kita melatih diri untuk menjadi orang yang sabar? Ini butuh, memang perlu ilmu ini, Bu. Karena kenapa kita itu akan semangat melakukan sesuatu jika kita tahu pahala di balik sesuatu itu besar. Karena manusia itu secara umum cenderung bertahan melakukan sesuatu kalau dia tahu ngapain dan apa yang didapatkan di balik melakukan sesuatu itu. Ya. Nah, sabar ini jamaah sekalian, Allah mencintai orang-orang yang sabar itu termuat di dalam Al-Quran cuma satu ayat, Bu. Walaupun di dalam Al-Quran begitu banyak menjelaskan kata sabar. Ya. Silakan coba buka surat Al-Imran ayat 146. Silakan dibaca. Surat Al-Imran ayat 146. Silakan siapa yang baca? Bismillahirrahmanirrahim. Dan beberapa banyaknya nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Ya. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Kalau kita bertanya, paman sabirun, paman humus sabirun, siapakah yang disebut dengan orang sabar itu? Dan apa makna asli kata sabar? Gitu kan? As-sabru habsun nafsi anil jazai wa tasakhuti. Yaitu sabar itu adalah menahan diri dari murka, dari kesal, dari marah. Wa habsul lisani anis syakwa, juga menahan lidah kita dari banyak ngadu dan mengeluh.
Ya, wa habsul jawari an ityan bi ayyi amalin yunafi sabra. Dan juga menahan diri, menahan fisik kita dari perkara-perkara yang menghilangkan kesabaran itu sendiri. Makanya jemaah sekalian, sabar itu artinya kita nahan diri, nahan fisik kita, nahan lidah kita. Nahan fisik, kalau kita disakiti kita tidak membalas. Kalau kita diuji nggak banyak ngeluh. Makanya kalau berbicara di bab penyebab terbesar wanita masuk neraka dan menjadi penghuni neraka paling banyak, salah satunya apa? Banyak ngeluh, Bu. Ngeluh tentang suami. Ya, memang kita bisa pungkiri, Bu. Ujian laki suami dengan istri itu beda banyak, Bu. Lebih gede ujian istri. Suami diuji paling dengan istri. Tapi istri diuji dengan mertua, diuji dengan anak, diuji dengan ekonomi, diuji dengan suami juga. Ya. Itu. Nah, makanya di bab sabar ini jamaah sekalian, kunci terbesar perlu diingat di bab sabar adalah kita itu tahu semua itu takdir yang Allah udah takdirkan untuk kita. Ibu mau kabur kemana saja pasti kena takdir itu. Ya. Karena takdir ini udah ditentukan oleh Allah dari sebelum kita diciptakan. Kata Allah, maqadiral khalqi qabla an yalqas samawati wal ard bi 50,000 sana. Jadi Allah udah menetapkan takdir manusia itu sebelum menciptakan langit dan bumi itu 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Makanya disinilah untuk terbesar kita sabar itu adalah ini semua takdir dari Allah. Ibu ditimpa penyakit sampai suami sekarang, ibu pun itu sudah takdir dari Allah. Di mana tinggalnya siapa, mertuanya, temannya siapa, sampai posisi ibu duduk sekarang itu udah siapa yang di depan, siapa yang di belakang, siapa yang nyender gitu kan, gitu kan, siapa yang ngantuk gitu, itu semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Makanya di antara salah satu bentuk sabar besar itu adalah kita tidak suka mengadu, mengeluh, Bu, dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, karena kita tahu itu takdir Allah. Tapi bukan berarti dengan adanya takdir itu ada takdir mubram namanya. Takdir yang tetap dan ada takdir yang berubah. Ya, kita sakit, kita jadi sehat, mungkin dengan kita makan makanan yang baik, lalu kita olahraga, kita jaga diri dari hal-hal yang menyebabkan sakit, dan penyakit terbesar itu justru datang dari apa, Bu? Stres. Ya, kenapa ibu stres? Karena suami. Stres karena apa? Karena nggak sabar, Bu. Ya, karena nggak ngerti bahwa ujian ini sudah ditakdirkan oleh Allah untuk kita. Ya. Sabar kan ada batasnya, namanya belum sabar. Karena besarnya pahala sabarinya, Mas sekalian. Makanya kemarin Anda sempat bilang kepada para jamaah, contoh misalnya ya, jamaah berangkat umroh. Di dalam perjalanan kita umroh, ada perkara-perkara yang bisa dikendalikan oleh travel. Ada perkara-perkara yang travel itu nggak bisa kendalikan, Pak. Seperti ketika ibu masuk masjid, datang lalu masalah ketika di imigrasi, ya, kalau bis masih bisa dikendalikan, belum masalah lainnya. Dan Anda ingetin, bisa jadi pahala bersabar di dalam perjalanan umroh sampai ibu pulang lebih gede pahalanya dibanding pahala umroh itu sendiri, Bu. Karena kenapa? Umrah itu pahalanya terbatas. Ibu salat Masjidil Haram udah ditentukan pahalanya. Berapa pahalanya?
100.000. Gak di Masjid Nabawi 1.000. Udah ketemu pahalanya. Tetapi Allah bilang pahala sabar tanpa batas. Apalagi kalau ibu sama grup. Belum nanti yang tua jalannya pelan, udah ditunggu lama. Belum kalau kepingin buang air kecil, belum lainnya, belum ini. Ya Allah, itu bikin hati kesel dongkol. Belum lagi apa bawel cerewet gitu loh. Lebih lagi gitu kan. Makanya ketika kita haji itu, Masya Allah, haji itu benar-benar membutuhkan namanya kesabaran. Suasana udah panas, belum masalah ini, masalah itu. Sampai Nabi katakan kepada kita, man hajja, siapa yang berhaji, tidak berkata kotor, tidak berbuat fasik, dia keluar selesai haji seperti anak yang dilahirkan oleh ibunya. Karena sabar. Dan semua titik ibadah, Bu, perlu diingat nih, semua titik ibadah itu membutuhkan yang namanya sabar. Makanya para ulama bagi sabar itu jadi 4, jadi 3 ya. Pertama itu ada as-sabru ala ta'atillah, bersabar di dalam ketaatan kepada Allah, ya. Ibu sabar dalam taat pada Allah. Contohnya apa? Nih, ibu duduk nuntut ilmu, pinggang sakit, ya, perjalanan jauh, gitu kan? Ya, harus duduk sabar. Itu kaki selonjor, pegel, gitu kan? Belum lagi disampaikan gak ngerti-ngerti, gitu kan? Ya, itu udah ditulis, tulisannya nggak pernah dibuka. Pas mau dibaca, ini tulisannya apa nih kemarin, Ustaz? Itu iya, apalagi udah kebanyakan untuk ilmu itu udah usia, Bu, nyambungnya juga lama lo dengar. Ya Allah, apalagi kalau ibu udah masuk belajar tahsin, Bu. Ya Allah, kemarin istri ikut tahsin gitu kan, istri ikut tahsin, ada sebuah huruf yang kesulitan dia ucapin. Anak pandu caranya biar benar ngucapinnya, itu masih kesulitan juga. Lalu apa, anak-anak yang di pondok juga ditanya seperti apa diajarin, sama dengan yang ngajarin gitu, kesulitan juga. Namanya usia, Bu. Ada titik-titik kita itu kesulitan, nggak terbiasa. Karena Allah takdirkan kita itu sadar setelah tua. Nah, makanya jangan heran gitu, pingin rajin ibadah, udah fisik ini. Nah, makanya lakukan yang mampu kita lakukan. Nah, sabar ini butuh luar biasa kesabaran itu. Karena di berbagai titik kita membutuhkannya, Bu. Apalagi di dalam perkara ibadah, Bu. Nah, nyadar gitu. Itu nyadar. Makanya salah satu karakteristik orang, tanda di antara tanda Allah berikan kebaikan kepada kita adalah Allah karuniakan kita sabar, Bu. Ya. Ibu sekarang udah usia gini, Bu, pingin, makanya salah satu yang sering Anda ingetin kepada para lansia, Bu. Kemarin Anda baru pulang juga dari lansia. Apa? Jangan pernah harapkan anak untuk rawat ibu di usia 2. Tolong, Bu. Tugas ibu hanya ngangkat tangan doain anak. Kalau Allah takdirkan dia anak yang soleh, pasti akan rawat ibu. Oke, anak ibu soleh, mantu ibu emang soleha? Belum tentu. Anak-anak Gen Z itu rada-rada songong, Bu. Ya, nggak ngerti cara berbakti sama orang tua, kurang hormat sama orang tua. Udah jagonya goyang jari doang, nggak bisa masak itu. Ini, belum nanti ketemu juga sama adik, belum sama orang tua, ibu udah baik-baik, belum tetangga. Karena hidup seorang muslim itu di antara titik-titiknya itu banyak ujiannya, Bu. Dan jangan pernah nyangka ibu akan hidupnya tenang-tenang. Ingat baik-baik, Bu, kalau kita berbicara di bab ujian. Kalau hidup ibu antang-antang aja, itu pasti derajatnya rendah di sorga. Ya. Nah, catat baik-baik nih, Boy, agar ibu ngerti nanti. Kalau ibu masih hidupnya biasa-biasa anteng aja, itu berarti ibu masih pada daerah seorang muslim, Bu. Ya, seorang muslim. Tetapi ketika ibu sekarang sering nuntut ilmu, Bu, catat baik-baik nih.
ketika ibu sering nuntut ilmu, lalu mau banyak rajin ibadah, kalau pergi-pergi ibu pilih umrah, ibu lebih pilih sedekah, ibu sering bangun salat malam, catat baik-baik, maka titik ini bersiaplah untuk menemui banyak ujian, Bu. Karena ibu udah naik derajatnya seorang mukmin, Bu. Ustaz, kenapa sih kok semakin saya rajin ibadah ujian semakin banyak? Ini yang kita tidak ngerti. Ingat kaidah hidup kita, kalau mau naik kelas harus ada, tuh kan pinter. Ibu siap-siap untuk diuji, Bu. Ujiannya apa, Ustaz? Bisa jadi anak, bisa jadi lingkungan keluarga, Bu. Contoh yang paling nyata, dulu ibu kalau kumpul keluarga semuanya cipika-cipiki, benar gak? Tahu-tahu ibu belajar mana mahram, mana bukan mahram. Ibu sekarang mulai belajar, ibu mau pakai pakaian yang lebih syar'i, udah warnanya terbatas lagi, udah hitam gelap terus itu. Orang tetangga mulai ngomong, ini aliran apa? Ya Pak kamu? Itu. Apalagi di keluarga ibu, dulu mau salaman semua, sekarang ibu batasin. Sama keluarga yang mahram aja, itu keluarga pasti ngomong, Bu. Itu. Ya. Ini orang udah lain nama kita nih, itu. Pasti akan ngomong. Apalagi nanti kalau ibu tahu udah larangan-larangannya, contoh, ya. Ibu-ibu yang naruh kotak amal di saat pernikahan, itu hukumnya haram, Bu. Oh, gitu. Ingat, kita memenuhi kewajiban kita, memenuhi undangan, bukan nyerahin amplop. Apalagi kalau ibu ngadain pernikahan mewah dengan tujuan balik modal, lebih harum lagi. Itu termasuk dalam golongan minta-minta, Bu. Karena tugas ibu itu bukan wajib ngasih amplop, Bu. Kalau ibu diundang, yang wajib itu datangnya, bukan ngasih amplopnya. Ibu nggak bawa amplop, nggak enak body gitu kan? Nggak bisa. Ustaz sekarang nggak jaluin amplop, Ustaz tinggal transfer, bodoh aja gitu. Nah, ini akan terjadi, Bu. Makanya kita untuk butuh sabar, itu ketaatan itu butuh sabar. Ibu belum mau baca Al-Quran, udah 5 menit baca, mata ngantuk. Kalau buka HP, itu, ya Allah, ibu akan terjadi itu. Ibu kepingin banyak ibadah, duduk lama, pinggang sakit gitu loh kan. Itu pegal, goyang kanan, goyang kiri gitu kan. Gitu. Ya. Karena ketaatan ini, Bu, kita butuh kesabaran ketika taat kepada Allah. Apalagi untuk berbakti sama suami ibu. Udah suami ibu kadang-kadang bawel cerewet, Bu. Apalagi kalau udah masuk usia 60, lebih berat lagi, Bu. Ya, lebih cerewet dia dibanding istrinya. Ya. Kita butuh kesabaran di dalam ketaatan kepada Allah. Ibu harus baca Quran, harus nambah sholat. Biasanya hanya lakukan wajibnya, sekarang nambah sholat sunnahnya, belum nanti nambah sholat duhanya, belum harus bangun malamnya, belum ibu udah ngumpulin duit dikit-dikit harus disedekahin, Bu. Subhanallah. Makanya di taatan itu butuh yang namanya kesabaran, Bu. Ya. Itu. Kesabaran yang kedua adalah kesabaran ketika tertimpa musibah, Bu. Ya. Sabar dalam musibah, Masya Allah. Salah satu di antara hadis yang penting ibu ingat di bab sabar adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya seorang sahabat, Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an. Wahai Rasulullah, siapakah yang paling berat ujiannya? Lalu Nabi menjawab, al-anbiya tsummal amtal fal amtal. Para nabi, kemudian setingkat di bawahnya, kemudian setingkat di bawahnya. Yubtalar rajulu ala hasabi dini. Seseorang itu diuji berdasarkan kadar keimanannya. Fa in kana fi dini sulban ishtadda bala'uhu.
Ya, apabila iman itu kokoh, maka ujiannya pun semakin berat. Wa in kana fi dinin riqqah, kalau agamanya lemah, yubtala ala hasabi dini, maka dia diuji berdasarkan kadar keimanannya. Fala yazalul bala'u bil mu'min wal mu'mina fi nafsi wa mali wa waladi. Ujian itu akan terus ada pada diri seorang mukmin, pada diri, harta dan anaknya, sampai dia bertemu dengan Allah tanpa punya dosa lagi. Maka Nabi sabdakan kepada kita, inna 'adzamal jazaa' ma'adzamil bala'. Inna Allah yahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau mencintai suatu kaum pasti diuji. Jadi makanya di antara ciri Allah mencintai kita, Allah akan memberikan kita ujian. Kalau Allah tidak mencintai kita, Allah tidak akan berikan kita banyak ujian. Kalau ibu diuji oleh Allah, maka Nabi katakan faman radiya falahu ridha. Kalau dia redha dengan ujian tersebut, dia mendapatkan keredaan. Faman sakhita falahu sakhatu. Kalau dia murka, dia mendapatkan kemurkaan. Jadi jangan heran nanti ketika ibu semakin banyak ibadah, semakin rajin memilih akhirat sebagai jalan hidup, bersiaplah untuk akan ada ujian-ujian lain. Entah itu dari sakit, entah itu dari anak, entah itu dari istri. Karena Allah sudah tegaskan juga kepada kita, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak dan hartamu itu juga ujian bagi kamu. Dan di antaranya apa? Nabi sabdakan pada kita, seorang mukmin perlu diketahui bahwa ujian itu, kelapangan, kesulitan, semuanya itu nikmat dari Allah. Karena Nabi sabdakan kepada kita, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh menakjubkan kehidupan seorang mukmin. Ingat, mukmin bukan muslim. Inna amrahu kullahu lahu khair. Semua perkara itu adalah baik untuknya. Wa laisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Prinsip ini enggak ada kecuali pada diri seorang mukmin. Ingat, muslim, bukan muslim, mukmin. Apa prinsip itu? In asabathu syarra syakara fakana khairul lah. Kalau dia mendapatkan kelapangan, dia bersyukur, itu lebih baik baginya. Wa in asabahu dharra sabara fakana khairul lah. Kalau dia mendapatkan ujian musibah, dia bersabar, itu lebih baik baginya. Jadi seorang mukmin itu, Bu, hanya berada pada dua kubu. Ketika dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Makanya Allah berfirman, wa sanajaziz syakirin. Kami akan balas orang-orang syukur itu dengan balasan yang setimpal. Ketika dia mendapatkan ujian, dia bersabar, itu pun pahala baginya. Karena Allah berfirman, buka surah Az-Zumar ayat 10 ya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah berikan pahala untuk orang yang sabar itu tanpa batas. Makanya ibu-ibu nggak boleh berkata, Ustadz sabarkan, ada batasnya, itu tandanya belum sabar, Bu. Kalau bilang ada batasnya belum, itu tandanya dia belum sabar. Dan yang paling ibu ingat adalah Nabi sabdakan kepada kita juga apa? Innar rajula la yakunu lahu 'indallahil manzilah. Ada di antara hamba itu derajatnya tinggi di sorga. Falam yablughuha bi'amalihi. Amal sehari-harinya enggak mampu naikin dia ke derajat itu. Ya, akhirnya derajatnya tinggi di sorga. Apa yang terjadi? Fala yazalullah yabtalihi bima yaqra. Allah terus uji dia dengan berbagai macam ujian hatta yuballighahu iya. Lalu Allah naikkan dia ke derajat itu. Ya. Makanya sampai Nabi dalam hadis mengatakan inna ahlal afiyah. Orang-orang yang dulu di dunia hidupnya sehat, antang-antang aja, ketika dia lihat kelak besarnya pahala orang yang diuji di dunia, dia ingin kembali ke dunia, walaupun dibelah dua dengan gergaji badannya, dia akan bersabar karena melihat begitu besar pahala orang yang sabar. Dari sinilah jemaah sekalian, ada 3 amalan yang pahalanya tanpa batas. Ini diingat baik-baik nih. Ada 3 amalan pahalanya tanpa batas. Yang pertama tadi adalah sabar, Bu. Surat Az-Zumar ayat 10. Surat 39 ayat 10. Allah berikan pahala sabar itu tanpa batas. Yang kedua, memaafkan. Ya. Surat 42 ayat 40. Surat Asy-Syu'ara. Ya. Allah berfirman itu, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan keburukan adalah keburukan yang setimpal. Wa man 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah.
siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang dia maafkan, maka pahalanya terserah Allah. Ya, makanya ibu-ibu juga nggak boleh berkata tidak ada maaf bagimu. Ya, itu. Maafkan. Hah? 42-40 benar. Kalau nggak salah 40-42 itu aja tuh. Benar, coba dibaca. Ayatnya balasan keburukan yang setimpal. Hah? Kalau nggak salah Asy-Syu'ara apa Syura ya? Hah? Asy-Syura berarti 42-40. Ya. Nah lalu itu ya. Jadi memaafkan orang itu juga butuh sabar, Bu. Ibu disakitin, udah bantu dia bikin kesel. Belum anak ibu udah rawat dari kecil, tahu-tahu apa? Durhaka sama orang tua. Ada orang yang kita bantu, balasannya seperti itu kita butuh berbesar hati. Belajarlah ibu-ibu sekalian. Di antara konsep hidup penting yang ibu ingat adalah jangan mudah terganggu dengan sikap perbuatan orang lain kepada kita, Bu. Karena kita tidak bisa mengendalikan situasi di luar, tetapi kita bisa mengendalikan pribadi kita. Ya, jangan dikit-dikit gampang tersinggung, jangan dikit-dikit gampang emosi. Yang gampang tersinggung, emosi, cepat marah, ciri orang cepat mati, Bu. Belajar ngelepas diri, Bu. Kita nggak bisa kendalikan dia, tapi kita bisa mengendalikan gimana kita menerima dan bersikap terhadap musibah tersebut. Ini penting untuk kita pegang. Karena nanti ketika kita berbicara di bab amal itu butuh semuanya di bab sabar ini. Terutama di bab takdir ini, teman sekalian. Makanya di antara perkara penting di bab takdir yang harus selalu ibu pegang, yang harus selalu ibu baca, coba baca surat Al-Hadid, surat 57 ayat 22-23. Ya. 223. Silakan siapa yang baca? Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Ya, satu lagi. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nah, ayat ini tolong ibu ingat agar ibu ngerti apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardh." Apapun musibah yang menimpamu di bumi. Apa musibah di bumi, Bu? Woi, banyak itu. Apa contohnya? Gempa, tsunami, banjir, gunung meletus, ya, itu. Apapun bentuk kekeringan. Belum kita kemarin jalanin COVID. Lalu mengatakan wala fi anfusikum, dan apapun yang menimpa dirimu. Sekarang yang menimpa diri kita apa? Yang menimpa diri ibu apa? Hah? Sakit. Suami meninggal duluan. Sampai uang ibu dipinjam nggak balik-balik. Apa kata Allah? Illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Semuanya sudah kami catat dalam Lauhul Mahfuz. Wa dzalika 'alal yasir. Yang demikian itu mudah bagi Allah. Tujuannya apa? Likai la ta'sau 'ala ma fatakum. Agar kamu itu tidak bersedih dengan apa yang tidak kamu dapatkan. Uang ibu dipinjam enggak balik-balik. Udah bertahun-tahun dipikirin terus sampai stres, akhirnya masuk
rumah sakit. Itu. Wala tafrahu bima atakum, dan agar kamu tidak terlalu gembira dengan karunia yang Allah berikan kepadamu. Makanya kalau dapat rezeki jangan terlalu gembira, Bu. Karena belum tentu itu rezeki kita. Rekening ibu udah dimasukin uang, tahu apa ada yang butuh, uang itu berpindah rekening, nggak balik-balik ke rekening ibu. Itu kenapa ketawa dia? Ya. Makanya Allah mengatakan wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Orang tidak, Allah tidak senang pada sombong lagi membanggakan diri. Nah, di sini kita butuh kesabaran, Bu. Tetapi ketika ibu paham di balik kesabaran ini apa yang Allah janjikan, Masya Allah, Bu. Jadi sinilah pentingnya kita berilmu. Bahwa di setiap musibah apapun yang menimpa seorang muslim akan ada kebaikan di dalam itu. Maka buka surah Al-Baqarah 216. Coba buka surah Al-Baqarah ayat 216. Ini di perpaduan dua ayat ini. Agar ibu selalu ingat di dua ayat ini, ya. Siapa yang baca silakan. 216. 216. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Wa asa an takrahu syai'an, ada kalanya kamu membenci sesuatu. Bahwa khairul lakum, ada kalanya itu baik untukmu. Dan ada kalanya kamu mencintai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Makanya Allah tutup dengan kalimat wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah tahu, kamu itu tidak tahu. Bahkan ibu buka surat An-Nisa ayat 19. Ya. Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan cara paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata, dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Sampai Allah tegas sekabari kada fa in kurihtumuhunna. Kalau kamu benci, ini masalah istri, ya. Fa asa an takrahu syai'an wa ja'ala fihi khairan katsira. Bisa jadi kamu membenci sementara di kebencian itu banyak kebaikan. Ini bukan hanya di istri. Ya, makanya kita diajarkan oleh seorang muslim di dalam berkeluarga, jangan cuma lihat buruknya istri doang. Jangan cuma lihat buruknya suami doang. Karena kita diuji juga dengan berbagai macam ujian. Tidak semua, makanya jangan pernah menikah untuk mendapatkan yaitu laki-laki sempurna. Mustahil, Bu. Kita ini sama-sama kurang, lalu gabungkan kekurangan itu akan jadi lebih sempurna. Makanya siapa saja Anda sering ingetin kepada para jamaah, jangan pernah nikah karena cinta, Bu. Cinta itu ikatan yang lemah di dalam Islam. Ya, kalau ibu pelajarin bahwa pernikahan itu perlu diingat 70%-nya butuh biaya. Iya kan? Butuh biaya gitu kan. 20%-nya itu komunikasi, 10%-nya itu cinta, Bu. Itu komunikasi ini juga penting. Cinta itu kecil. Itu, ya. Makanya Anda sering ingetin ya, anak-anak ibu yang cowok jangan pernah suruh pacaran, Bu. Ya, kalau pacaran nambah dosa aja. Ibu yang izinnya juga tanggung dosanya. Ajarin anak ibu yang laki-laki. Laki-laki punya prinsip, jika kamu memiliki wajah kurang tampan, jadilah pria mapan, maka wajah termaafkan. Itu sederhana, Bu. Mana ibu-ibu sekarang kalau udah usia 30 bukan tampan yang Anda lihat, tapi kantongnya yang tebal, selesai urusannya gitu kan.
Ya, itu kantongnya tebel mah, walaupun wajahnya biasa-biasa mah, jadi juga gitu. Jadi juga gitu kan. Ya, nah makanya apa? Kalau kita bersabar, Bu ya, karena sabar yang kita butuh contoh yang paling real, Bu. Mungkin ibu nggak senang kalau duit ibu itu belum dibalikin. Benar nggak, Bu? Orang-orang yang punya utang, Bu, itu seringkali amnesia, Bu. Ditelepon nggak nyambung, didatengin kabur, pas ketemu pura-pura nggak kenal, ditagih galakan dia gitu. Itu tuh karakteristik orang punya utang, Bu, gitu. Tapi coba kalau kita lihat, Bu, kalau kita mikir bahwa ketika itu sadar bahwa ujian dari Allah, kita sadar bahwa uang itu belum tentu rezeki kita. Nah, perlu diingat, semua yang ada pada diri kita ini adalah titipan dari, ini perlu diingat baik-baik, semua yang ada pada diri kita ini adalah titipan dari Allah. Nah, kalau kita tahu itu titipan, lalu kenapa kita ngomel-ngomel, Bu? Padahal di balik utang itu bisa jadi Allah ingin berikan ibu kebaikan lebih banyak. Makanya bersyukurlah punya teman yang sulit bayar utang, Bu. Maka Ustaz, coba kita lihat kebaikannya, Bu. Mungkin ibu nggak senang, udah dipinjam uangnya lalu sulit dibalikin. Coba kita belajar, Islam memberikan kita pelajaran. Ketahuilah jemaah sekalian, memberikan piutang lebih besar pahalanya dibanding sedekah, Bu. Lebih gede pahalanya dibanding sedekah. Kita lihat beberapa sisi. Satu, Nabi katakan innas salafa yajri majra syatti sadaqah. Pinjaman itu setengahnya dihitung sedekah. Jadi kalau ibu minjamnya 1 juta, Allah udah catat dalam catatan amal ibu itu 500.000 sedekah. Maka Ibnu Mas'ud berkata, aku lebih senang minjemin orang 2 kali dibanding sedekah sekali. Karena uangnya balik, tapi ibu udah dicatat pahala sedekah. Ya, itu. Yang kedua kata Nabi, itu. Ini yang perlu ibu ingat di sini. Man andara mu'siran. Siapa saja yang memberikan penundaan pembayaran hutang orang yang lagi kesulitan bayar utang. Ya, ibu tahu dia kesulitan gitu ya. Apa kata Nabi? Falahu bikulli yaumin mitlu sadaqatun. Setiap hari dicatat sedekah sejumlah uang yang dia pinjam sampai utangnya lunas. Apalagi nggak bayar-bayar gitu. Berarti kalau dia minjam uang sama ibu 1 juta, lalu pas ditagih dia benar-benar nggak punya uang, Bu ya. Lalu ibu dengan ikhlas memberikan penundaan pembayaran utang, catat baik-baik, dari hari itu setiap hari ibu dihitung sedekah 1 juta sehari. Sekarang, apalagi capek nagih gitu kan. Coba sekarang ibu pernah sedekah 1 juta sehari enggak? Boro-boro, Bu, lihat aja kotak amal itu yang paling banyak warnanya warna abu-abu, Bu. Kita itu soalnya kalau keluarin yang warna abu-abu itu lebih ikhlas, Bu, ya. Itu gampang, itu enteng ngeluarinnya gitu kan. Ya, itu. Jadi bayangin kita setiap hari dicatat sedekah, Bu, sejumlah uang yang dipinjam sampai utangnya lunas. Subhanallah. Lalu datang aja kepada dia tuh akhir tahun. Alhamdulillah, Bu, lewat perantaran ibu tahun ini saya bisa sedekah 365 juta, Bu. Ya, uang yang 1 juta itu saya ikhlasin, gak usah balikin, Bu. Nanya sama dia, mau pinjam duit lagi nggak, Bu? Ya, belajar pelong, kalau rezeki ibu balik kok, Bu. Ustaz, gimana kalau saya putihin aja utangnya, capek nagih? Ya, maka pahala sedekah berhenti, Bu. Oh, berhenti pada sedekahnya. Karena Nabi SAW bersabda cuma berubah pahala. Nabi SAW bersabda, man andara mu'siran. Siapa yang memberikan penundaan pembayaran utang orang yang kesulitan bayar hutang, awwada'a anhu, atau dia putihin utangnya, adallahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Kelak di hari kiamat Allah akan berikan dia naungan pada hari tidak ada yang bisa memberikan naungan. Sekarang ibu mau ambil di dunia apa di akhirat yang ambilnya? Hah? Ya udah gitu kan. Ya. Makanya kalau ibu ikhlas memberikannya pinjaman,
Maka Nabi sabdakan pada kita, wallahu fi 'anil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'ani akhihi. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Jadi kalau kita nolong saudara kita dengan ikhlas, Allah akan tolong kita. Ini yang perlu diingat ya. Itu. Jadi kalau kita udah nolong ikhlas, buktikan Allah akan nolong kita. Lalu Ustadz, gimana caranya agar piutang saya balik? Catat baik-baik, Bu. Piutang ibu, kalau pingin balik, di antara langkah paling cepat adalah belajar melepaskan hutang itu. Semakin ibu sering pikirin, bikin stres, Bu. Ingat namanya aja enak gitu. Padahal ada nama orang lain yang sama gitu loh. Coba kalau ibu dapat mantu namanya sama, Bu. Waduh, itu yang keinget utangnya terus. Makanya belajar plong, Bu. Apapun kalau rezeki kita punya muslim. Besok itu di Al-Azhar, Bu. Silakan ibu nanti ikut kajian. Saya mengupas 10 hakikat rezeki, Bu. Salah satu rezeki itu adalah apa? Kalau dia jatah kita, balik ke kita. Kalau bukan jatah kita, maka tidak akan balik ke kita. Dia cuma mampir doang sama kita tuh, Bu. Makanya di sini kita butuh sabar kalau bermuamalah dengan saudara kita. Karena kebanyakan karakteristik manusia itu, ini kalau ibu belajar nanti karakteristik manusia, apa kata Allah? Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sangat sedikit hambaku yang tahu bersyukur. Jangankan orang yang udah tiap hari ibu bantu, anak ibu didik dari kecil, apakah di usia tua dia akan rawat orang tuanya? Belum tentu. Itu. Makanya jangan pernah berharap kepada manusia, Bu. Coba aja ibu lepas uang itu. Ya Allah, kalau rezekiku mudahkan jalannya, kalau tidak ganti dengan lain, Allah akan ganti lebih banyak dibanding uang yang dipinjam. Tapi karena ibu tiap hari mikirin terus, itu dipikirin aja gitu, stres sendiri, Bu. Gitu. Nah di sini makanya kita butuh sabar, menolong orang lain itu sabar. Ibu berbuat baik sama orang lain, tolong, itu butuh kesabaran lebih, Bu. Karena kita manusia itu udah punya karakteristik, kita tolong dia belum tentu nolong kita. Makanya kalau ibu menolong orang lain, belajar lupain semua kebaikan kita kepada orang lain. Karena kalau kita suka ingat kebaikan kita kepada orang lain, bikin sakit hati, Bu. Ya apa enggak? Woi. Betul. Nah ini harus kita plong, Bu. Lapangkan dada. Karena semua ini adalah titipan dari Allah. Makanya di sini ujian kita. Oh Ustaz dong, kita udah nolong dia. Lalu apa namanya enggak baik kepada kita. Itu tandanya ibu enggak ikhlas karena Allah. Makanya jangan pernah ingat, anak sering ingetin pada ibu, belajar selalu ingat dua dan lupakan dua perkara, Bu. Pertama, belajar selalu ingat apa? Kebaikan orang lain kepada kita. Belajar ingat kebaikan orang lain kepada kita. Siapa? Kebaikan orang tua kita. Belum kebaikan Allah kepada kita. Makanya Allah nyuruh kita apa? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah menetapkan untuk kalian beribadah hanya kepadanya. Wa bil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi belajar nih, gimana kita berbuat baik kepada Allah, bersyukur kepada Allah, rajin ibadah. Gimana kita berbuat baik kepada orang tua? Maka doakan orang tua. Rawat orang tua kita di waktu usia mereka. Karena orang tua kita adalah pintu di antara pintu surga kita. Belajar ingat kebaikan orang lain kepada kita. Yang kedua apa? Belajar banyak ingat dosa kita. Berapa banyak dosa kita bisa jadi karena dosa itu rezeki kita jadi terhalang. Bisa jadi karena dosa kita itu banyak masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Belajar untuk ingat ini. Agar ibu selalu jangan suka nyalahin orang lain. Sekarang Allah takdirkan suami ibu misalnya tidak taat. Banyak berbuat maksiat. Karena bisa jadi dulu kita salah pilih. Orang ibu pilih tampannya doang. Yang ibu pilih itu. Enggak pernah ibu tiap hari berdoa, Rabbi habli minas solihin. Berdoa minta anak yang soleh. Ajar anaknya aja agama, enggak. Milih suami dulu bukan karena agamanya, tapi karena tampannya, tapi karena jabatannya. Lalu Allah uji kita sekarang dengan kondisi itu. Ya, jangan salahin gitu, Pak. Karena kita yang memilihnya. Ya. Mungkin di antara harta kita ini ada yang bercampur yang haram, lalu Allah sisihkan harta itu dari diri kita. Ya. Jangan banyakkan ngeluh.
Ya. Orang tahu aja belum tentu ninggalinnya. Ibu tahu misalnya makan gorengan banyak gitu kan, bikin sakit, tapi gorengan dimakan terus paling doyan gitu. Gitu. Udah tahu olahraga itu bagus, malas gerak. Itu makanya ibu-ibu ini tolong usahakan di usia tua itu banyak gerak, jangan diem. Itu kalau ibu bengong aja di rumah cepat mati, Bu. Itu. Di usia tua itu banyakkan gerak, ibu jalan aja bergerak, makanya sering ke taklim. Kalau ibu di rumah doang, coba kalau ibu kumpul taklim, ketemu dengan jamaah lain, bisa kenalan, bisa nambah sahabat. Kalau ibu di rumah, kanan tembok, kiri tembok, depan tembok. Gitu. Makanya wanita itu, mama itu akan selalu awet muda kalau sering lakuin dua. Apa itu? Jalan-jalan sama belanja. Awet muda udah gitu. Ya kan? Itu. Ya. Ini belajar selalu ingat ya. Belajar selalu ingat kebaikan orang lain kepada kita. Belajar ingat dosa, Bu. Karena dosa-dosa kita yang dulu mungkin waktu kecil kita lakukan, sampai-sampai kalau ibu pelajarin di bab dosa, bisa jadi dosa kita itu baru dapat balasannya setelah 40-50 tahun, Bu. Itu. Dari kita melakukannya sebenarnya kita udah total lupa tuh dosa. Itu. Ya. Yang kedua itu belajar selalu melupakan apa? Kebaikan kita, Bu. Belajar lupakan semua kebaikan yang pernah kita lakukan. Apapun kebaikan ibu kepada orang lain, lupakan. Karena kalau kita ingat itu bikin sakit hati, Bu. Ibu udah rawat anak dari kecil, tahu-tahu anak itu membangkang. Ya, ibu udah bantu saudara dengan kita rajin membantunya, tahu-tahu balasannya seperti itu. Kalau ibu ingat itu akan sakit hati kita. Kepada siapapun, belajar lepas, Bu. Oh, kita pernah berbuat baik sama dia. Karena kenapa? Kalau ibu selalu ingat bikin kita jadi kurang ikhlas, Bu. Itu bisa batal amal kita, Bu. Apalagi ibu terjadi nostalgia amal soleh, lebih berat lagi, Bu. Dulu aja mundur ceritanya gitu kan. Bikin sakit hati, Bu. Ya, belajar lupakan semua kebaikan kita kepada orang lain. Dan berikutnya, belajar untuk melupakan kesalahan orang lain kepada kita, Bu. Jangan suka diungkit. Belajar memaafkan, luaskan hati, Bu. Memaafkan orang lain. Apapun perbuatannya kepada kita, doain. Ibu, di antara perkara yang jarang kita lakukan, kalau ada orang yang pinjam uang kita, kita jarang doain dia. Coba ibu angkat tangan doain, ya Allah, ini saudaraku, namanya Bu ini, ya, dia punya piutang, ya Allah lapangkan rezekinya, mudahkan jalannya, berikan dia kesehatan, jadikan anaknya soleh-soleha. Kalau ibu berdoa seperti itu, ingat doa itu balik ke kita juga. Karena Nabi sabdakan kepada kita, da'watul mar'il muslimi ila akhihi bi dharil ghaibi mustajabah. Doa seorang muslim untuk saudara muslim lainnya tanpa sepengetahuan yang didoakan, itu doa yang mustajab. Inda rasi malakun muwakkal, di atas kepalanya itu diwakilkan seorang malaikat. Kullama da'a li akhihi bi khair, setiap kali dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, qala al malakul muwakkalu bi, malaikat yang diwakilkan kepadanya berkata amin, ya Allah kabulkan doanya, walaka bimithil, dan kamu akan dapatkan sama dengan kamu doakan untuk saudaramu. Jadi sekarang belajar apapun, makanya Nabi katakan, Allah katakan kepada kita apa? Waman ata wa aslaha, barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik lagi kepada orang yang dia maafkan, fajru 'alallah, pahalanya terserah Allah. Kita nggak bisa pungkirin wanita itu ahli sejarah, Bu. Kalau suami berbuat salah sekali diingat seumur hidup, itu nanti diulang-ulang terus kesalahan itu gitu. Iya betul tuh kan. Itu berat untuk ngubah. Karena wanita itu dengan perasaan, makanya semua yang terkait dengan perasaan itu sulit dilupakan, Bu. Ya, ibu ingat anak ibu lahir tanggal berapa? Suami boro-boro, Bu. Masih ingat tanggal pernikahannya, tambah aja tanya suami, belum tentu ingat, Bu. Karena suami itu kalau udah menikah pikirannya udah beda arahnya. Gimana cara apa? Istri itu lebih bahagia aja gitu. Belajar sekarang, apapun lepas, Bu. Jangan suka ngungkit-ngungkit kesalahan orang lain kepada kita. Enggak ada manfaatnya, hanya menambah luka aja, Bu. Belajarlah untuk berbuat baik kepada orang tersebut. Dan ciri kita ikhlas adalah ketika kita tetap berbuat baik kepada orang kita maafkan. Kalau ibu berkata, iya deh saya maafin, tapi
Nah, udah itu tanda ibu nggak ikhlas tuh. Kalau ada kalimat tapinya tuh, tanda kita nggak ikhlas. Maka di sini apa? Kita butuh sabar. Sabar ini masya Allah di semua sisi kehidupan kita butuh yang namanya sabar. Apapun, ibu berumah tangga, apalagi butuh sabaran. Belum merawat anak, belum merawat suami, belum ngadapin mertua, belum ngadapin tetangga, belum ngadapin ujian ekonomi. Semua itu kita sisi-sisi kehidupan ini perbesarlah sabar. Dan selalu ingat bahwa apapun yang ditakdirkan oleh Allah untuk hambanya, itu yang terbaik bagi hambanya. Ya. Contoh, ibu secara ekonomi di usia tua sedikit. Saya nggak yakin kalau ibu ini istri para menteri sempat taklim, Bu. Benar nggak, Bu? Nggak yakin, Bu. Nggak level duduk gini-gini nih. Udah duduk selonjoran, udah pegel kaki gitu kan. Mending jalan-jalan gitu loh kan. Itu kan. Ya. Benar. Kalau ibu di usia tua tetap cantik bahenol, yakin sulit taklim, Bu. Ya, dandannya lebih banyak melayap ke sono kemari. Itu. Allah takdirkan kita itu sadar itu setelah rambut. Coba kalau hitam terus gitu. Berarti harus sadar. Sadar gitu. Nah ini takdir yang Allah udah takdirkan untuk kita. Kenapa? Karena Allah sayang sama kita. Makanya saya sering ingetin, kalau ingin lihat apakah ibu-ibu disayang oleh Allah, di antara cirinya Nabi sabdakan kepada kita, innallaha idza arada bi abdi khairan istamalahu. Allah itu kalau kehendaki kebaikan bagi seorang hamba, Allah jadikan hamba itu beramal saleh. Wa kaifa yastamilu ya Rasulullah? Gimana dijadikan beramal saleh Rasulullah? Ayyuwaffiqahu ayyamala khairan. Allah berikan dia taufik di usia tuanya beramal saleh, kemudian Allah akan cabut dia dalam keadaan melakukan amal saleh itu. Jadi kalau Allah sekarang mudahin ibu duduk taklim, lihat jadwal taklim, mau merendahkan hati datang, lalu duduk sabar, duduk walaupun gak ngerti yang disampaikan gitu. Udah duduk aja gitu loh. Pasti ada yang nyangkut sedikit-sedikit gitu. Ya, namanya otak udah lalet itu disampaikan berapa, yang hilangnya berapa. Itu pulang-pulang tadi Ustaz nyampein apa? Itu namanya. Tapi ketika ibu mau duduk aja di majelis taklim, pahala ibu besar, Bu. Ngerti nggak ngerti yang disampaikan, pahala ibu besar gitu kan. Makanya hadir aja, karena duduk di majelis taklim itu lebih baik dibanding sholat malam walaupun 1000 rakaat, Bu. Itu duduk loh. Ibu didoakan oleh seluruh alam raya. Bayangin ibu duduk aja itu didoain oleh seluruh alam raya, dimohonin ampun oleh seluruh alam raya. Tapi jangan sampai udah didoain malaikat, tercatat dalam catatan amalnya, lagi taklim, tidur. Gitu. Nah, ini butuh kesabaran. Hidup ini benar-benar butuh kesabaran. Titik paling besar itu sabar tuh. Gitu. Kalau kita lihat kalimat-kalimatnya, Masya Allah. Apalagi di antara sabar ketiga itu adalah sabar dalam meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Ya. Sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Betapa banyak orang udah tahu itu salah masih tetap dilakukan. Yang bergelimang dalam dosa riba, yang bergelimang dalam dosa maksiat, yang bergelimang di dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Itu butuh sabar banget, Bu. Ya, ibu tahu suami misalnya bawel cerewet mau membantah, ibu takut. Karena itu suami ibu. Ibu tahu misalnya orang tua berbuat salah, kita sabar. Sampai seorang anak itu kalau dipukul oleh orang tuanya, nggak boleh ditangkis, Bu. Kalau orang tua kita mukul itu. Makanya dalam Islam kalau orang tua itu membunuh anaknya, itu nggak boleh dikisos. Orang tua itu nggak boleh. Ya. Belum kita ngadepin kondisi yang lain-lain. Ya. Ibu tahu ini teman misalnya apa? Banyak melakukan dosa, ibu nahan mulut nggak nyeritain. Tahu mak-mak mulutnya gatelan gitu loh. Pengen cerita, pengen gosip gitu kan. Itu sabar, Bu. Dan maksiat ini banyak hal yang perlu kita pelajari dan tinggalkan, Bu. Ibu gak nyangka kalau malas sholat itu bukan dosa. Ibu gak nyangka itu kalau kita ngomongin orang lain itu dosa. Ya. Malas sholat, suka telat-telatin sholat, entar itu dosa besar, Bu. Ya kan? Dosa besar. Ya. Nah ini makanya penting untuk kita pelajari. Disinilah pentingnya kita berilmu. Makanya ketika Allah kehendaki kita kebaikan, Allah akan arahkan kita ke majelis taklim.
Ketika Allah akan memberikan ibu wafat husnul khotimah, dimudahkan ke majelis taklim, Bu. Benar, Bu. Makanya bersyukurlah ibu di usia tua dimudahin ke majelis taklim. Gitu. Makanya hadir aja daripada ibu bengong di rumah, apalagi suami udah meninggal dunia, udah sendiri di rumah, gitu, bengong aja di rumah. Mending bengong di majelis taklim, Bu. Pahalanya lebih gede gitu loh kan. Itu. Bengong majelis taklim itu pahalanya gede loh, Bu, gitu. Gitu. Nah ini ya. Itu di sini memang semua sisi-sisi kehidupannya sabar. Apalagi ditambah udah usia, penyakit datang, Bu. Masya Allah, Bu. Mau duduk bener, nggak bisa. Itu selonjoran bisanya, mau jalan pinggang sakit, gitu kan. Mau ngapal terasa sulit, belajar tahsin lama banget. Udah diulang, ini salah lagi, balik lagi salah lagi, gitu. Stres sendiri akhirnya gitu kan. Nggak bisa Ustaz gitu. Makanya belajar aja terus semampu kita. Jangan pernah bosan. Sesering-seringnya ibu nuntut ilmu, pasti ada yang nyangkut, Bu. Ya, ini jangan harap semuanya kena langsung, enggak. Pokoknya duduk aja di majelis taklim. Karena bisa jadi pahala sabar duduk, antang, nyatet, ingat catatan ibu itu. Kelak akan bersaksi di hari kiamat, ibu dulu pernah nyatet ilmu. Walaupun nggak tahu apa isi tulisannya. Apa bilangnya ini? Itu pahalanya besar ibu mencatat itu. Jangan nyangka, Bu, itu catatan ibu kelak akan bersaksi dari kiamat. Semua yang ibu lewatin nih, tiang yang ibu senderin, itu kan, itu. Bagian tembok yang ibu senderin untuk ilmu sambil tertidur, itu kelak akan bersaksi dari kiamat untuk ibu, gitu. Gitu, iya. Akan bersaksi dari kiamat, gitu. Karena semua kita jelangkah kaki aja untuk ilmu itu, tempat kita lekang akan bersaksi. Karena Allah firmankan kepada kita, yauma idzin tuhadditsu akhbarah. Pada hari bumi akan memberitahukan apa terjadi di atas, baik beberapa kemaksiatan dan kebaikan akan bersaksi, Bu. Karpet ini kelak akan bersaksi di hadapan Allah. Dulu pernah ibu duduk nuntut ilmu taklim. Akan bersaksi, Bu. Pakaian yang kita pakai ini juga akan bersaksi kepada kita kelak dari kiamat. Besarnya pahalanya duduk nuntut ilmu itu. Ya bayangin hanya 3 amalan, Bu, ya. Ada 3 amalan yang Allah katakan kepada kita, kalau kita lakukan amalan ini, kita didoakan oleh seluruh alam raya, Bu. Alam raya yang doakan ibu siapa? 1, penuntut ilmu, Bu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sakhallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa saja yang menempuh jalan menuntut ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Wa inna talibal ilmi wa innal malaikata la tadau ajnahataha li talibal ilmi ridan bima yasna. Para malaikat mengepakkan sayapnya bagi para penuntut ilmu karena redha dengan apa yang mereka lakukan. Wa inna talibal ilmi la yastaghfir lahu man fis samawati wal ardi hatta al-hitanu fil ma. Penuntut ilmu itu dimohonkan ampun oleh seluruh yang ada di alam raya sampai dengan ikan-ikan yang ada di air. Menuntut ilmu tuh. Ya. Ya. Selain kita dimudahkan jalan menuju surga. Lalu yang kedua, orang yang didoakan oleh para malaikat adalah muadzin, Bu. Muadzin itu sampai diampuni oleh Allah sejauh suaranya terdengar. Ya juga dimohonkan ampun oleh yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa. Dan kalau dia azan selama 12 tahun, maka pasti masuk surga, Bu. Itu makanya suami ibu kalau suaranya rada bagus suruh azan aja, Bu. Gitu. Lalu yang ketiga, di antara yang didoakan oleh seluruh alam raya adalah yang mengajar kebaikan. Jadi setelah ibu belajar, sekarang ajarkan ke cucu, ajarkan ke anak, beritahukan teman. Ya. Makanya kalau kita nuntut ilmu itu akan beda sabarnya kita, Bu. Karena kenapa kita udah berilmu, kita udah tahu pahalanya. Jadi kita akan jauh lebih sabar. Contoh aja, Bu, misalnya sekarang kita lihat, Bu, ya. Ibu misalnya lagi naik mobil, ditabrak sama tukang bajai, Bu. Coba sekarang ibu lihat, kita analisis nih, Bu, ya. Ibu ketabrak sama tukang bajai. Coba sekarang ibu udah pakai pakaian muslimah, lalu keluar dari mobil, lalu ibu omelin tuh tukang bajai. Coba orang akan ngomong apa, Pak? Orang akan ngomong apa? Apalagi ibu lebih muda tuh tukang bajai tua, ya, ibu omelin. Coba ingat apa kata orang. Dan yang paling rugi, Bu sekalian,
Semua ucapan ibu ngomel tadi dicatat oleh malaikat, Bu. Dicatat. Lalu berikutnya setelah ibu capek ngomel, stres, emang tuh tukang bajak bisa ganti? Kan masalah dia belum tentu bisa ganti. Ibu udah stres, semua catatan omelan ibu dicatat malaikat, tukang bajak nggak bisa ganti. Ini kan realitanya gitu kan. Mau dituntut gimana ibu mau tuntut, Bu? Iya kan? Ya Allah. Sekarang apa susah gimana? Ibu merasa puas seperti itu, tapi lihat orang lain ngomong. Subhanallah. Bisa jadi itu tadi malam tukang bajai kemalaman ngejar setoran untuk biayai anaknya sakit. Lalu terjadi takdir sama kita. Lalu gimana Ustaz? Ya udah, ibu kemanapun pasti ketabrak tukang bajai kalau takdirnya gitu. Ya, karena takdir kita. Bisa jadi kemarin kita lupa sedekah sehingga uang kita harus keluar karena itu. Bisa jadi Allah tegur kita karena kita lupa berzikir kepada Allah. Bisa jadi juga kita ditegur oleh Allah karena kita lalai juga kewajiban kita kepada orang lain. Sekarang mending ibu bersabar. Nanya tukang bajai, kenapa Pak? Lagi kejar setoran. Itu. Udah ibu. Dua-duanya ibu, kalau ibu kesel dengan orang lainnya, ibu rugi, dia nggak bisa ganti. Tapi lihat, ibu stres, catatan ucapan ibu dicatat semua malaikat. Mending plong, Bu. Nanya dia ini, ya udah selesai, itu takdir Allah. Beda pahala ibu, karena di antara penyebab sempurnanya iman kita adalah kita redha dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Ibu mau nggak ini? Aduh, kenapa? Lalu nyesel-nyeselin, nggak bisa, Bu. Makanya sumber kebahagiaan terbesar seorang mukmin adalah ketika dia redha dengan takdir yang udah ditakdirkan oleh Allah. Bahwa semua apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu tidak ada namanya kebetulan. Semuanya berada dalam takdir Allah. Ibu sabar menerimanya, alhamdulillah. Ibu punya suami yang bawel, alhamdulillah. Punya anak yang tidak berbakti pada Allah, sabar, doain aja, Bu. Apapun terjadi, ibu sakit sekarang, dengkul sakit nggak sembuh-sembuh, itu sabar. Apapun penyakit ibu, bersabarlah kepada Allah, karena semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Jadi kunci terbesar untuk ibu sabar adalah memahami bahwa apapun yang menimpa dan terjadi dalam hidup kita semuanya berada dalam takdir Allah, dan takdir Allah itu selalu baik untuk hambanya. Udah siang, Bu. Ini kita baru satu ya. Ini baru sabar orang dicintai Allah. Ini ada 40 lagi. 40 lagi orang yang sabar karakteristiknya. Tapi ini kalau ibu udah bisa pegang sabar ini, Bu, lain itu gampang. Lebih ngempek. Baik itu nanti ketika kita berbicara di bab tawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah cintai orang yang sabar, Allah cintai orang yang berbuat baik, Allah cintai orang yang tawakal, Allah cintai orang yang yang bertakwa. Allah cintai hamba. Nanti semua sisanya itu kunci terbesarnya itu ada di bab sabar. Makanya saya anjurkan ibu banyak pelajari di bab sabar. Kalau ibu udah sabar, masya Allah, Bu, ibu akan anteng hidup. Ibu akan nikmati kehidupan ini dan akan belajar untuk redha dengan takdir yang Allah takdirkan untuk kita. Wallahu a'lam bissawab. Ada yang ditanyain? Silakan. Ada? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, soal yang utang tadi, katanya harus kita tagih. Cuman kalau mau nagih itu sungkan gimana ya, Ustadz? Ya, daripada ibu sungkan, ikhlasin, Bu. Udah sungkan gimana gitu. Katanya harus ditagih. Makanya ibu silakan tagih, Bu. Kalau memang makanya anak ingetin kepada ibu yang punya duit. Salah satu godaan besar kita kaya itu adalah siap-siap sering kecewa. Ada teman nelpon, lihat teleponnya, ya ini datang pinjam duit. Makanya jangan pamer. Semakin ibu pamer, pasti orang itu udah biasa kalau ngelihat orang kaya pingin dekat sama dia. Dan kalau uang dipinjam siap-siap enggak, itu konsekuensi kaya, Bu. Ustaz, berarti kita nggak usah kaya. Ya udah, mending ibu nggak sedikit duitnya gitu. Jadi nggak ada yang minjam.
Nah, makanya silakan. Cuma itu konsekuensinya, Bu. Kalau ibu kaya, siap-siap banyak yang dekat. Yang nggak kenal jadi kenal, yang jauh jadi dekat. Kalau ibu miskin, boro-boro, Bu. Datang aja udah nggak diterima, nelpon aja belum tentu diangkat, Bu. Itu konsekuensi. Setiap situasi itu ada konsekuensinya. Makanya kalau ada orang punya utang sama kita, itu pertama, kalau keluarga yang utang, Bu, kalau ibu merasa berat nagih, mending kasih semampunya, seikhlasnya, udah ikhlasin sedekah doang, Bu. Dibanding nanti dia minjam, lalu hubungan kita masalah keluarga, masalah gara-gara tagihan, Bu. Keluarga itu paling sulit, Bu, dalam masalah utang piutang, Bu. Ya, belajar lepas, Bu. Lalu berikutnya apa? Kalau kita udah tahu dia, kita tagih. Lalu kalau kita tahu dia kesulitan, kita maafkan atau kita tunda, itu hak ibu. Ya, tetapi ingat kita, kalau orang yang punya utang tidak berniat membayarnya, nanti dia akan dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat sebagai seorang pencuri, Bu. Makanya berniatlah membayar dan menyicil, Bu, semampu kita. Kalau kita udah menyicil dan membantunya, lalu Allah takdirkan kita meninggal dunia, Allah akan, Nabi kelak yang akan mengganti utang kita dari kiamat, Bu. Ya, kan? Ya makanya ikhlasin aja daripada ingat terus, Bu. Gitu loh. Udah nggak nagih itu diingat terus utang itu, gitu kan. Ya udah, kalau sungkan ibu ikhlasin aja. Daripada ketemu dia mikirin utangnya gitu. Tahu orang yang punya utang nggak sadar-sadar gitu kan. Orang yang punya utang itu nggak sadar-sadar, Bu. Itu amnesia gitu. Ada lagi, Bu? Silakan. Gimana caranya kita untuk mengikhlaskan orang yang utang sama kita, yang kita tidak tahu dengar kabar dia sudah meninggal, tapi kan saya jadi kasihan gitu, Ustadz. Bagaimana? Ya bismillah, kalau ada orang, makanya gini, Bu, saya ajarin ke ibu nih ya. Kalau dia masih hidup, kalau ibu kepingin ambil pahalanya, kasih dia penundaan pembayaran utang. Bayangin kalau dia utang itu 10 tahun, Bu, dan itu utangnya 1 juta. Ya Allah, berarti udah berapa miliar ibu sedekah? Ya. Ya udah ikhlasin aja agar tidak jadi beban bagi dia. Ikhlasin aja, udah ibu tidak tuntut. Karena kalau ibu ikhlasin, nanti jadi naungan di padang mahsyar, Bu. Itu berubah. Mau ambil di dunia apa ibu jadi naungan? Ya, diambil dunia atau habis juga, Bu. Mending jadiin simpanan aja dari kiamat. Makanya sekarang kalau itu tidak penting-penting, Bu, utang itu. Siapapun ibu tahu ada utang, apalagi kecil atau ini, belajar lepas, Bu. Bisa jadi rezeki kita terhambat karena terus mengharapkan utang itu, Bu. Kasihan juga, apalagi udah hidupnya susah. Belajar plong, Bu, sama utang. Makanya kalau ibu nggak siap diutangin, udah kasih, selesai. Jadi nggak dipikirin. Tapi jangan ibu bohong, nanti ada orang datang pinjam duit bilangnya nggak punya duit, itu dosa ibu tuh. Bilang aja maaf nggak bisa minjemin saat ini karena ada kebutuhan lebih penting. Ya kebutuhan ibu jalan-jalan kan penting juga. Apalagi ibu yang kepingin umroh, apalagi bayar anak SPP apa, kan penting juga bagi kita. Apalagi anak mau masuk sekolah, itu semuanya penting kan bagi kita. Makan itu lebih penting daripada ibu nyakitin hati. Makanya belajar juga, kecuali kalau kita tahu orang itu benar-benar butuh, Bu. Untuk apa? Mungkin istrinya kepingin mau operasi, atau misalnya dia nggak punya uang tebus di rumah sakit. Ya kita tahulah, kita bisa tanya. Tapi kalau apalagi hidupnya untuk gaya-gayaan, aduh, Bu. Jangan, ibu belajar juga tidak enak hati sama orang lain. Karena nanti kalau ibu belajar enak hati terus, ibu nanti akan dibuat lebih sakit hati sama orang yang minjem uang. Belajar juga kita, agar dia belajar untuk tidak dikit-dikit minta. Padahal kalau dia serius, Allah akan tolong dia. Sekarang ibu enak hati, gampang ngasih dia, ketika nagihnya lebih sulit, ibu jauhlah lebih sakit hati. Dulu dia yang ngemis-ngemis, sekarang kita ngemis-ngemis minta. Gitu. Makanya belajar juga, kalau dia mau minjem uang, udahlah mati kulit aja. Artinya apa? Kalau kita mampu membantunya, bantu seadanya kita ini. Yang kita ikhlas, gitu kan. Sehingga nanti apa? Ibu tidak putus hubungan. Uang ini paling gampang memutus persaudaraan, Bu. Paling gampang memutus pertemanan. Mending kita bantu semampu kita, ibu ikhlas, sehingga ibu lebih plong untuk bertemu lagi dengan dia. Ya? Ada lagi? Silakan.
Ya. Ya. Yang menghutangi kita tuh kita nggak tahu ternyata dia udah meninggal. Itu gimana ininya Pak Ustadz? Ya bismillah. Kalau orang tempat kita piutang itu lalu sudah meninggal dunia dan kita punya rezeki untuk membalasnya, maka pertama ibu bisa datang ke warisnya. Ya, yang kedua, kalau ibu nggak tahu sama sekali kemana dia udah hilang, maka sedekahin sejumlah uang itu atas nama dia. Insya Allah Allah yang tahu apa jadi pahala baginya. Tapi tetap kita ada 3 orang yang akan ditolong oleh Allah. Satu itu orang yang kepingin menikah untuk menjaga kehormatan dirinya. Yang kedua yang benar-benar ingin membayar hutangnya. Yang ketiga seorang budak yang kepingin membebaskan diri dari tuannya. 3 orang ini Allah berjanji menolongnya. Makanya kalau kita punya utang, kita serius benar ikhlas kepingin membayarnya, Allah pasti bukakan jalan bagi kita. Ya. Tapi kalau kita tidak mau, ya berat jadinya. Ya, itu. Ada lagi? Silakan. Begini Pak Ustadz, untuk yang merawat orang tua, itu orang tuanya lebih senang tinggal di panti jompo daripada dirawat anaknya. Padahal anaknya berkecukupan dan mampu untuk merawat. Ini apakah orang tua ini jadi tidak menyakiti anak-anaknya gitu Pak Ustadz? Kemudian untuk yang kedua, untuk undangan. Undangan itu kalau kita memberi amplop kan hukumnya haram. Tapi bagaimana kalau kita memberinya berbentuk kado atau ya yang lain gitu. Ya. Terima kasih Pak Ustaz. Ya. Baik, bismillah. Kadang-kadang orang tua itu, kalau itu pilihan dia dan dia merasa nyaman seperti itu, maka anak tidak berdosa. Kecuali kalau anak itu intinya kan sekarang kita nggak bisa pungkiri, betapa banyak anak orang tua itu kayak dia pingin tinggal di kampung. Karena kenapa? Sadar nggak sadar, seringkali orang tua itu lebih nyaman tinggal di rumahnya sendiri dibanding di rumah mantunya. Apalagi kalau mantunya bawel, cerewet gitu loh kan. Itu ya, itu lebih ini. Nah, kalau dia memilih seperti itu sementara kita anak udah berusaha untuk merawatnya dan kita sediakan waktu apa yang dibutuhkan, maka itu tidak berdosa bagi anak. Kecuali kalau kita udah menyediakan misalnya yang membantu dia di rumah, lalu anak tetap menjaga hubungan menelpon orang tuanya, maka itu tidak mengapa bagi seorang anak ya. Jadi perlu diingat, yang haram itu bukan kita yang ngasih amplop, Yang haram itu dia yang nyediain kotak amplop. Oh, ya. Kan kita datang, makanya perlu ibu ingat. Salah satu kewajiban seorang mukmin dari muslim daripada saudaranya ada 6 kewajibannya. Salah satunya kalau diundang datang. Jadi yang wajib bagi kita itu datang, bukan wajib ngasih amplop. Ibu kalau datang ke kondangan gak bawa amplop, apa rasanya nggak enak, Itu. Bahkan yang repot itu dicatat amplopnya isinya berapa. Subhanallah. Lebih ini lagi gitu. Ingat, makanya kalau sampai tuan rumah nyediain amplop, nyediain tempat naruh amplop, itu kenapa nyediain? Niatnya balik modal. Apalagi udah punya niat benar balik modal, lebih dosa lagi, Makanya jangan sampai kita adain acara mewah-mewah lalu minjem uang sono sini dalam rangka tujuan niat balik modal, lebih dosa lagi, Gitu kan? Nah, sekarang kalau makanya kita udah itu jadi tradisi, nggak nyadar. Semua hampir nyediain tempatnya. Dan kita pun kalau datang nggak bawa amplop, nggak enak body. Padahal yang wajib bagi kita itu adalah datang, memenuhi undangan, dan dia menyediakan undangan. Kalau kita ngasih amplop silakan, kalau enggak ya kita sabar. Wong kita itu ngundang orang. Hah? Ya udah, ikhlasin tuh duitnya, sedekahin lagi itu. Sedekahin lagi itu duit. Ya. Karena kan makanya itulah di setiap apa yang kita lakukan itu coba tanyain sebagai muslim ini hukumnya apa. Karena ini bentuk minta-minta, Gitu. Ya kalau dia misalnya dia tidak nyediakan lalu kita kasih langsung, dia tidak nyediain. Gitu. Lalu kita kasih ke dia lalu transferin ke dia, itu kan urusan kedua.
Karena dia tidak nyediain amplop uang tempatnya. Ya. Ya kita bisa kasih dia. Ya kalau kita kasih dia silakan. Tapi kalau ibu nyediain amplop, apalagi nanti yang nggak enak kan kalau dibuka lalu ditulis nama siapa yang ngasih, nanti pas lihat namanya buka isinya cuma 100 perak, repot lagi gitu kan. Diingat banget tuh itu enggak. Nah, kita bisa kasih dia, kita jadi belajar tidak enakan gitu kan. Dan nanti ibu maaf nih kalau ibu ngadain kondangan untuk anak, jangan taruh kotak amal, Bu. Ya, jangan taruh kotak amal, Bu. Ya, pakai kode kiris, podo wae gitu, kode kiris. Pakai kode kiris lagi gitu kan. Itu, ya udah kita plong aja tidak naruh, Bu. Kalaupun ada orang yang bawain kita apa namanya hadiah, ya udah kita terima, Bu, karena dia ngasih. Sementara kita udah berniat tidak membawa kotak naruhin. Apa? Ya lebih bagus ibu tidak isi, Bu. Ya. Nah tapi masalahnya kita itu udah terbiasa, Bu. Ibu kalau ngisi nggak kotak amal dipantengin loh sama tukang di depan itu, ini datang nggak bawa kode nggak bawa amplop gitu loh kan, dipantengin loh itu. Datang nggak bawa amplop gitu kan, cuma ngisi doang lalu makan. Gitu. Iya. Iya. Makanya itu masalahnya, Bu. Oh, ibu wajibnya itu datang, gara-gara dia naruh kotak amal, ibu jadi nggak enak body. Itu, ya kan? Ya jangan taruh kotak amalnya, Bu. Biarkan orang nyatet, gitu kan. Udah selesai dia. Oh, dia makan tinggal itu. Itu terserah, Bu. Itu hak ibu untuk ngasih dia. Tapi jangan diumumin, ntar aja kasihnya. Sama aja. Ya, gimana, Bu? Kalau sebentar Pak Ustadz menyambung. Kalau Ya, yang diundang kan Bapak Ibu. Ya. Kemudian dia datang berempat sama anaknya. Itu Ya. bagaimana Pak Ustadz? Ya terserah, Bu, namanya ibu diundang. Nggak Ya. apa-apa kita bawa lebih dari undangan. Makanya jangan sampai nanti ketika ibu diundang lalu merasa berdosa tidak ngasih uang amplop gara-gara ibu diundang, gara-gara ibu makan. Oh, dia yang undang? Ya terserah gitu kan, ibu mau bawa anak. Itu. Makanya sekarang kalau anak gak ada yang jaga anak ibu di rumah, nggak dibawa, Bu. Oh, ya udah kalau besar jangan dibawa gitu loh kan. Sekarang ibu gak punya anak, anak yang gak ada yang jaga di rumah, ibu bawa. Kalau dia besar, makanya yang dianjurkan datang itu yang diundang, Bu. Ya, yang datang itu yang diundang. Kalau anak udah dewasa ya beritahu, ibu mau kondangan, jarang anak dewasa aja jarang mau ikut, Bu. Mana anak-anak muda sekarang mau ikut, mending main AP di rumah. Ya, gimana, Bu? Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau misalnya ada suatu kematian, terus yang tertimpa musibah kematian itu menyediakan baskom? Itu nggak apa-apa, Bu, kalau kematian. Kalau kematian kan kita memang kebanyakan kita di Indonesia itu, bahkan yang afdal itu buatin makanan untuk mereka, Bu. Yang sunnah itu adalah, makanya Islam itu tidak menganjurin ngadain macam-macam terus setelah kematian. Justru tetangganya lah yang membuatkan dia makanan karena dia lagi sibuk ngurus ini. Yang repot itu udah ditinggal, meninggal, keluarganya itu disuruh sibuk nyediain makanan bagi yang hadir. Itu tidak mengapa, Bu, karena itu bentuk kita untuk menolong dia. Ya kadang-kadang dari RT RW sebagai bentuk duka untuk kita ngasih ke mereka. Ya. Tapi kalau bagusnya tidak ditaruh, Bu, itu. Tapi kalau ibu ngasih dia, alhamdulillah sebagai bentuk membantu dia. Itu. Ya, kalau yang ibu datang ke tempat meninggal kan ibu yang ngelayat. Tapi kalau ibu datang ke ini ke pesta, ibu kan makan. Nah gara-gara ibu makan tuh nggak enak, nggak ngasih dia. Kayak ibu beli aja tuh makanan gitu. Nanti kalau ngasihnya banyak, coba ibu. Kalau ngasihnya gede, ibu makan sedikit, rugi. Bener gak? Mending makan banyak kalian ngasihnya gede. Ya mungkin ibu enggak gitu, tapi yang lain kan saya ngasih gede lalu makannya sedikit gitu, mungkin banyak diambil. Itu
Ini jadinya, makanya ini yang menjadikan pernikahan itu jadi berat, Bu ya. Lalu orang itu buat mewah-mewah pernikahannya, minjem uang sono sini dalam rangka tujuannya paling tidak setengah balik modal. Itu. Nah, niatnya aja sudah salah. Ya, makanya ketika Ibu menikah nanti ikhlasin, Bu. Ibu ngadakin undangan, jangan pernah bikin terlalu mewah, Bu. Mending kasih tuh hasil itu jadi modal anak Ibu. Mungkin dia beli motor, untuk ini dia bolak-balik dibanding minjem sono sini, lalu ujungnya cuma sehari, lalu setelah itu utangnya yang ditagih berlama-lama. Subhanallah, Bu. Untuk belajarlah, jangan terlalu bangga. Ustadz kan cuma sekali, tapi sekali itu nyeselin tuh seumur hidup bayar utang, begitu kan. Lebih repot lagi sederhana aja. Makanya Nabi nggak pernah nyuruh kita walimah mewah-mewah, Bu. Kecuali kalau Ibu punya uang, jangan paksain, Bu. Lalu minta ke calon mantu itu maharnya gede, udah maharnya gede, lalu ini lagi itu lagi ini, belum lagi macam-macam karena gengsi. Nanti anaknya kalau nggak laku baru ribet gitu loh kan. Gitu loh kan. Jangan kita berniat, jangan sampai Ibu berniat anak itu menikah itu karena kayak jual beli aja. Lalu nentuin maharnya mahal. Lalu siapa yang tertarik nanti, Bu? Itu ya. Nah, ikhlaskan menikah itu adalah untuk melaksanakan perintah Allah dan berkeluarga. Baik Ibu, ini dulu bisa Anda sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesabaran di dalam melakukan kebaikan, di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, dan semoga Allah berikan kita kesabaran juga di dalam musibah yang kita hadapi, dan semoga Allah juga berikan kita kesabaran di dalam mendidik anak, menjalani kehidupan kita berkeluarga, dan semoga Allah juga mudahkan kita beramal saleh dan wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan ini sekian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung Al-Hujjah untuk punya tempat dakwah. Salurkan wakaf lahan melalui Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 7796001377 atas nama Al-Hujjah Dakwah Islamiyah dengan memberikan kode 300 di belakangnya. Contoh, Rp 10.300.000. Syukron wa jazakumullah khair.